Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nawi salamun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ومن بعده أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu, sehingga ini menjadi tanda semoga kita ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmatullah, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji yang telah lalu. Ini di kitab saya, tandanya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Matlubul 'arifina, yang diingini, yang dikehendaki oleh orang-orang yang kenal kepada Allah, ya, minallahi ta'ala, adalah as-sidq fil 'ubudiyah, segala sesuatu menjadi ibadah, wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan menjalankan, menegakkan, melaksanakan, mendirikan hak-haknya Allah. Itulah target orang yang kenal kepada Allah. Sebenarnya itu target kita semua, karena setiap kita ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan, tidak, kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia, kecuali untuk ibadah. Berarti fitrah kita, tujuan kita, dihidupkannya kita, ditakdirkannya kita di bumi ini tidak lain adalah untuk ibadah. Tapi kalau kita ini cuma ibadah, misalkan sholat, maca Quran, kapan boleh makan? Kapan ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak? Kapan ke kantor dan sebagainya? Kita ini butuh kendaraan, kita ini butuh makanan, kita ini butuh setiap kebutuhan tadi, setiap aktivitas tadi, jadikan itu semua sebagai ibadah atau minimal sarana menuju ibadah. Karena al-wasail fi hukmil maqasid, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Bila tujuannya adalah ibadah, maka sarana yang menuju ibadah menjadi hukumnya ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ini ibadah tambah khusyuk, doa sampai bisa nangis, sujud marem, biasanya saat senang atau saat susah? Senang atau susah? Saat senang atau susah? Saat susah. Barangkali terus malaikatnya niteni, oh wong kae tambah sregep ibadah nek dong pas nopo? Terus catat langganan lo ya. Oke, langganan. Ini selaras dengan hadis qudsi. Di hadis qudsi disebutkan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba-hamba imannya, ibadahnya itu tidak akan semakin upgrade, tidak akan semakin naik illa bil faqri, kecuali dikasih kondisi susah. Nah, itu pilihan itu. Lah terus gimana ya? Ya lanjut hadisnya belum selesai. Wa inna min ibadi, dan ada beberapa karakter hambaku, la yasluhu imanuhu
tidak akan semakin jos imannya justru illa bil ghani, kecuali dalam kondisi ketercukupan. Kita tidak pernah merencanakan kapan susah, kapan sedih. Itu terus bergulir terjadi. Tugas kita cuma satu. Sebagaimana untuk apa kita dilahirkan tadi? Hanya untuk apa? Ibadah. Kalau kemudian hari ini kita mulai ikrarkan diri, semakin senang saya, semakin sergap ibadah. Semakin duit oke, semakin oke sedekah. Amin Allahumma. Semakin sehat, semakin banyak amal. Semoga kita masuk di karakter yang nomor 2 tadi. Tapi bila kita jujur, umumnya kita pas senang, pas bergelimpahan, pas longgar, pas nyantai, pas sukses, umumnya kita ini eling atau lali? Eling atau lali? Eling, alhamdulillah. Semoga kita ini malaikat. Akhirnya menjadi langganan kita ini ahli senang. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sama-sama tumpuannya adalah Allah, mau senang mau susah sebenarnya bukan urusan. Urusan kita adalah bagaimana menjadi ibadah, bagaimana tambah ilmu. Kasih contoh, di dalam Al-Quran ada dua nabi, saya kasih dua saja lah. Nah, contohnya dua saja, sebenarnya ya banyak. Kalau yang wajib dihafal berarti ada berapa? 25 ya. Saya cuma ngasih kabar, ternyata jumlah nabi itu menurut para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Rasul itu 313, ada yang mengatakan bahkan sampai ribuan. Berarti memasukkan orang-orang seperti Luqman Hakim itu juga termasuk nabi, gitu ya. Nabi Khidir itu juga termasuk nabi, dan yang banyak. Nah, ini sekedar kabar. Ternyata dari sekian banyak nabi, ada nabi yang kelak tidak masuk surga, justru masuknya ke neraka. Tidak tahu nabi siapa? Ya betul, nabi palsu. Serius teman-teman. Tidak nyambut kali terus serius terus panas. Nabi siapa yang masuk neraka? Nabi palsu. Baik, jangan. Ada model-model seperti Nabi Ayub, model-model seperti Nabi Yakub, yang di dalam kesusahannya beliau luar biasa kepada Allah. Nabi Yakub mengatakan, innama asbu bashi wa hudni ilallah, bathi wa husni ilallah. Aku keluhkan kesahku, sedihku hanya kepada Engkau ya Allah. Ini betul Pak, tidak salah. Itu ada contohnya Nabi Yakub. Ada seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mengatakan, Rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, mengenaiku sebuah kesulitan, sebuah penderitaan yang luar biasa, dan Engkau Maha Pengasih. Itu pun betul. Alias dua nabi ini sangat luar biasa menuju kepada Allah saat sedang dalam kondisi ujian. Asal curhatnya kepada Allah itu betul. Yang salah bila kakek curhat dengan manusia. Ada orang datang kepada Syekh Surah. Ini termasuk tabi'in dan tabi'in. Ya Syekh, saya ini punya banyak sekali keluhan, punya banyak sekali persoalan kehidupan. Sebenarnya kalau kita bicara terkait keluhan, persoalan kehidupan, masalah, ya selalu yang namanya orang hidup selalu punya masalah. Namanya juga manusia, diliputi oleh masalah. Kalau diliputi oleh wijen, namanya pun dimbi. Ya, betul ya. Diliputi oleh telepon, namanya apa? Telepon. Nah kita ini telepon pun dia atau manusia? Enggak usah kaget bila banyak perkara, bila masalah. Tiap dino ramu karo anak karo bojo, ramu karo bojo, karo kantor, ramu karo atasan bawa terus. Sewajar. Kuncinya satu, menjadi ibadah atau menjadi dosa. Tidak. Nah, tidak sulit-sulit. Itu menjadi bahan ibadah atau menjadi bahan dosa sejak dalam doa.
Datang orang kepada Syekh Sureh mengeluhkan tampaknya. Kata Syekh Sureh, Kif, berhenti kau terus mengeluh seperti itu. Mengeluhlah kepada Allah biar menjadi pahala, biar menjadi ibadah. Ingat ya, target hidup kita adalah untuk memproduksi pahala, jangan sampai memproduksi dosa. Sesungguhnya kalau kau keluhkan keluh kesahmu kepada manusia, kemungkinannya cuma ada dua. Kemungkinan yang pertama, yang mendengarkanmu adalah orang yang senang kepadamu. Kau curhat kepada orang yang senang kepadamu, maka ketahuilah dia juga punya curhatan yang lain, punya masalah yang sama atau bahkan lebih parah. Seorang sakit yo, wah aku ingin ngomong ini soal kanker, ini dan sebagainya. Aku emang aku lebih parah malah. Kagak ada duit. Jadi, masya Allah. Di kemungkinan yang nomor dua, yang mendengarkan keluh kesah kita ini, kalau kita keluh kesahnya sama makhluk, sama manusia, nomor dua adalah orang yang tidak suka kepada diri kita. Nah ini lebih parah. Dia akan apa? Oh iya, lebih parah mencibir, dais, nyukur ke dan sebagainya. Hanya itu kemungkinan. Kata saya Sureh, unzur ila ainainya. Kau lihat kedua mata. Syekh Sureh mengatakan kepada tamunya yang sedang banyak mengeluhkan permasalahan, unzur ila ainaiya. Kau lihat kedua mataku. Sesungguhnya kedua mataku ini telah 15 tahun Allah butakan. Sampai hari ini aku belum mengeluh kesahkan kepada siapapun makhluk. Saya tahu itu. Masya Allah. Kenapa? Karena aku terlalu asik memuji Allah, bahwa tidak ada yang salah dari Allah, sehingga Allah mengganti penglihatanku ini dengan nikmat yang lebih besar, yang sulit aku katakan dengan kata-kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya lanjutkan lagi. Berarti kalau masalah mengeluh, kalau masalah kesusahan, asal kepada Allah betul. Contohnya Nabi Yakub, Nabi Ayub. Monggo silakan. Tapi bila panjenengan pengen milih orang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, lihat doa Nabi Sulaiman. Lihat doa Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila. Sama-sama Quran, Pak. Kalau ditanya susah enggak Nabi Sulaiman, punya kesedihan enggak, punya masalah enggak? Banyak. Tapi beliau memilih berdoa, ya Allah, anugerahkan aku untuk tetap bersyukur. Ini pilihan. Nek susah-susahan, kabeh duwe susah. Baik karakter Nabi Sulaiman maupun Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub memilih mengeluh kesahkan kepada Allah, dan itu betul, asal bukan kepada siapa tadi? Manusia. Nabi Sulaiman memilih untuk berdoa agar tetap bersyukur. Kalau susah-susah, Nabi Sulaiman juga punya tingkat kesusahan luar biasa. Jangan bayangkan, Nabi Sulaiman itu putranya Nabi. Wah, ini cerita Nabi-Nabi coranya bukan kan? Nabi Sulaiman putranya Nabi. Amin betul. Kadang-kadang cerita artis ulah cus. Pokoknya semakin viral ini. Wah. Nabi Sulaiman punya ayah namanya Nabi Daud. Nabi Daud itu istrinya berapa? 99. Kalau istrinya sudah 99, kira-kira anaknya berapa? Siji kemudian untuk 10 mulai. Masing-masing keluar 10, berarti jadi berapa? 9. Pertanyaannya, kenapa yang diangkat jadi nabi adalah Sulaiman? Ini ada problematika luar biasa di kerajaan. Dan raja-raja sebelum kerajaan yang zaman Nabi Muhammad SAW itu, Masya Allah, sing soleh banget di ono, sing pejat banget di ono. Alhasil berulang kali dicoba dibunuh oleh kakak adik sendiri, berulang kali difitnah, bisa-bisa Nabi Sulaiman. Bahkan pernah itu kerajaan Nabi Daud itu disabotase oleh kakaknya Nabi Sulaiman, sampai kemudian diambil alih lagi. Kerajaannya Nabi Daud pernah disabotase oleh kakaknya Nabi Sulaiman. Habis itu diambil alih lagi oleh Nabi Daud, dipasangkan Nabi Sulaiman, dirusui lagi. Wah, bisa-bisa. Oh, biasa. Tapi Nabi Sulaiman tidak memilih, ya Allah, aku susah, aku sedih. Bukan. Nabi Sulaiman memilih,
Ya Allah, berikan dalam diriku selalu apa? Bersyukur. Katabassama dhahika min qawli aw qala rabbi auzi'ni, anugerahkan kepadaku, sediakan untukku, tancapkan di dalam diri auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk selalu eling fokus menyukuri nikmat, tidak terlalu fokus pada kesusahan. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nek mau ditamboni gitu jenengan model karakter sing pundi ini. Sama-sama benernya loh ya ini. Model sing Nabi Ayub atau model sing Nabi Sulaiman? Nah, sing pundi ini. Nah, maka sampai ada teman kau iki urip susah ngono lho, tirakat kosong Daud kok piye ngono. Kata teman yang satunya, oh iso Daud Sulaiman baik. Masya Allah. Jadi pengen tahu bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman. Kalau pengen menjadi karakter Nabi Sulaiman kan kita kemudian pelajari. Targetnya segala sesuatu jadi ibadah. Target segala sesuatu jadi ibadah. Kasih contoh pertama. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah suatu hari, ini di kitab di Ibnu Katsir ada, Al-Bidayah wan Nihayah, di Hayatul Hayawan Kubra pun ada. Maksudnya kalau memang ada referensi saya sebutkan. Kala itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu kepingin bersedekah, memberikan makanan selamatan kalau saya jaburan, bukan nggak tanggung-tanggung, bukan kelas RT, bukan kelas RW, bukan kelas kelurahan, kecamatan, kabupaten, enggak. Kelas seluruh bumi mau dikumpulkan untuk makan yang ngasih makanan Nabi Sulaiman. Saya tanya Pak, orang dengan kelas bisa atau mau ngasih makanan untuk orang seluruh dunia, kira-kira tiba-tiba atau kemarin sudah terlatih? Sudah terlatih. Ada punya teman di daerah yang masih Semarang sini. Kalau makan enak terus Pak. Oh enak terus, wis pokoknya wis kambing guling, unta guling, terus guling. Oh sing enak terus. Saya tanya, tapi makan enak terus kayak gini. Ini apa dah? Takut kolesterol ini dan sebagainya. Kata beliau, makanan enak itu tidak bahaya Ustaz, asal dimakan bersama. Ini namanya Sulaiman mana? Asal dimakan bersama. Yang namanya orang memberi, jangankan nyingkirkan kolesterol, nyingkirkan neraka aja bisa kok. Oh, kemeliti tenang. Jangankan nyingkirkan kolesterol, nyingkirkan neraka saja bisa. Maka mau silakan jangan mau makan enak, tapi kata kuncinya jangan sendiri, ajak yang lain. Panjenengan yang bayari, kok cepet-cepetan bayari, jangan nyari yang kira-kira layak untuk dibayari. Itu namanya nilai mantanah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi jangan pilih sebelum Nabi Ayub Nabi Sulaiman. Sulaimannya sudah tak ceritakan Sulaiman. Nabi Sulaiman ngasih makanan untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Pasukannya Nabi Sulaiman dikumpulkan semuanya. 3-5 menit tidak bersebab kumpulkan. Ternyata begitu Nabi Sulaiman alaihissalam itu kumpulkan semua bahan makanan dengan pasukannya, jadwal pertama yang makan adalah dari jenis makhluk ikan. Baru satu ikan mengosret habis banyak. Ya, kaya ngomong suwi terus Gusti Allah. Seperti apa kayanya Allah, dan seperti apa semangatnya Nabi Sulaiman untuk memberi. Masih ingat, target kita hidup adalah apapun yang terjadi, apapun yang kita punya, kabeh dadi apa? Ibadah. Semuanya jadi pengabdian kita kepada Allah. Semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sampai menjauhkan, maka kita akan melakukan upaya untuk lebih dekat, lebih cepat, jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Masih tentang Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam di kitab yang tadi saya sebutkan juga pernah sore-sore begitu ya, beliau turun ke bawah untuk ngecek di peternakan beliau, peternakan kuda. Kuda itu kendaraan murah atau mahal? Mahal, dan ini kudanya kuda yang bagus. Zaman dulu kuda buat jihad dipilih khusus bagus. Sekarang harganya berapa kalau kuda? Bisa 500 miliar, bisa 1 miliar, bisa 2 dan sebagainya. Dan beliau punya alfi farasin. Biro berarti 5. Punya sekitar mungkin Allah alam ribuan bahkan jutaan kuda. Ya wajar pasukan beliau semua nakai jin-jin dewi manut kan Nabi Sulaiman. Masya Allah. Singkat cerita kemudian, kala itu Nabi Sulaiman mengecek kuda-kudanya sampai kala itu belum namanya sholat asar, belum sholat asar, tapi sholat sore, sholatul asar, sholat sore. Sampai gara-gara ngurus kuda, sholat sore beliau telat. Maka beliau kemudian sujud kepada Allah, ya Allah, semestinya pemberian-pemberian Engkau, harta-harta semua ini adalah menjadi alat aku semakin dekat. Kali ini justru semakin menjauhkan antara diriku dengan Engkau. Maka kali ini aku ikrarkan, aku akan lakukan dengan harta-hartaku ini berlipat ganda lebih dekat. Karena setelah menjauhkan, gara-gara kuda ini kuda telah menjauhkan, maka aku akan lakukan dengan kuda ini berlipat menjadi lebih dekat kepada Engkau. Alhasil dia akan sedekahkan semua. Masih mau nyulai man? Ya sesekali praktek asaran terkait dengan cuci mobil, ya cuci mobil, kisi cuci mobil, terus pas ternyata ini kan wajah-wajah nungguatan atau pokoknya ini wajah-wajahnya nungguatan ya. Nah, terus otot telat, habis itu gara-gara mobil membuat aku semakin jauh. Ini aku akan lakukan dengan mobil ini berlipat ganda lebih dekat. Habis itu mobilnya jangankan disedekahkan Pak, kadang-kadang kita ini waktu semestinya setiap harta yang ada ini harus menjadi perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul atau tidak? Kalau ada harta dijadikan menjadi perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu artinya bukan barang dunia, Pak. Barang dunia itu barang yang melalaikan kita dari akhirat, itu namanya barang dunia. Tidak mesti namanya alpat itu barang dunia. Boleh jadi alpat itu adalah barang akhirat kalau membuat seseorang dekat. Sebagaimana tidak mesti pula supra itu menjadi barang akhirat, itu juga bisa menjadi barang dunia. Karakternya itu bukan masalah mahal atau murah, mewah atau tidak, tapi karakter yang harus kita pahami adalah menjadi alat mendekat atau menjauhkan. Kita harus sepakati bahwa adanya harta itu alat mendekat, bukan yang menghalangi. Harta itu alat ibadah, bukan penghalang ibadah. Kerja itu adalah sarana apa? Ibadah, bukan menghalangi ibadah. Ayo saya ini sedikit lagi. Berarti panjenengan kepingin enggak mobil itu misalkan jadi alat akhirat atau hanya menjadi dunia belaka? Kan pasti jawabannya pengen jadi alat akhirat. Nek panjenengan punya Pajero sama Avanza, terus tonggolnya ono sing loro, mau ke rumah sakit, yang dipinjamkan yang Pajeronya atau yang Avanzanya? Pajeronya apa Avanzanya? Kalau itu sang RT mau berangkat ke rumah sakit, itu yang dipinjamkannya Pajero, Avanza atau sewa angkot? Maka Bapak Ibu rahimahumullah, ngaji yang hari ini kita bahas kayaknya ringan banget di lisan. Ringan, yang berat apanya? Maka kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, berikan ilmu yang manfaat. Berapa? Walaupun mungkin belum bisa melaksanakan 100%, minimal ada kacek itu bahasa Indonesia
ada beda. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau begini Pak, kenyataannya Allah kasihkan sesuatu kepada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya model-model karakter yang ada dalam Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, soal seberapa persennya itu lain-lain. Kata teman saya praktek Ustaz. Kemarin saya praktek sore-sore cuci mobil telat asal saya langsung tak sudah mobil. Saya bilang tenang nih, tak cicil sembilan di sini. Waduh. Intinya begitu Bapak Ibu, mau senang, mau susah, target hidup kita adalah jadi apa? Ibadah. Jadi kalau pas lagi istri lagi guyu, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Istri lagi berangkut, alhamdulillahirabbil alamin. Minimal berangkutnya istri itu adalah sebuah ibadah yang tanpa kodam. Karena yang guyu tanda-tanda dalam belanja dan sebagainya. Kalau berangkut kan bisa kita mendapatkan alhamdulillah yang tanpa modal. Sallallahu. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah di bulan mendatang. Dikunci dulu yang hari ini, berarti apapun yang terjadi pokok semuanya jadi ibadah atau minimal sarana untuk ibadah. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tidak ada. Oh silakan. Tadi agak berbeda topiknya nggak apa-apa ya? Iya benar. Masalah takdir ya? Iya. Maksudnya takdir itu nanti kemudian kan seseorang itu bisa masuk neraka atau masuk surga. Iya. Artinya seseorang itu menjalani takdirnya begitu. Betul. Betul ya? Nah, saya hanya berpikir kasihan seseorang itu yang masuk neraka, dia menjalani takdirnya masuk neraka terus. Itu penjelasannya gimana? Iya. Terima kasih. Bapak Ibu rahimahumullah. Di dalam Al-Quran ada bahasa yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu berkuasa untuk menetapkan apa yang ditulis, berkuasa pula mengubah apa yang ditulis. Jadi saya tanya, takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa atau tidak? Jawab tegas, bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Karena itu urusan siapa? Prerogatif siapa? Jadi teksi dulu. Takdir bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Ternyata bisa. Pokoknya jangan jawab tidak bisa, saya bisa. Jangan jawab bisa, saya tidak bisa. Gini Bapak, kita dudukkan permasalahannya secara jelas. Ini kita semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun yang Mu'tazilah. Jadi saya keterangannya fokus di ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu kitab besar Sahih Bukhari itu ada hadis terkait masalah silaturahim. Man habba an yusaddalahu fi rizqi wa an yus'alahu fi ajri falyasir rahim. Siapa orang ingin luas rezekinya, kemudian tambah umurnya begitu ya, maka sambunglah apa? Silaturahim. Hadis ini kemudian diperpanjang dalam satu kitab namanya Irsyadus Sari jilid ke-8. Syarahnya kitab Bukhari itu ada 14 jilid, ambil yang jilid ke-8. Itu di sana diterangkan tentang konsep-konsep takdir, ada sekitar 18 konsep. Tapi yang paling simpel begini Bapak Ibu. Yang paling simpel. Tadi saya tanya, takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa. Ternyata tidak bisa. Bisa atau tidak? Jadi bisa atau tidak? Tidak bisa. Oh, ternyata bisa. Gini. Takdir itu bisa dirubah kalau yang berubah Allah. Oke? Takdir itu tidak bisa dirubah kalau yang berubah manusia. Fix? Saya ulangi. Takdir itu tidak bisa dirubah kalau yang mau berubah manusia. Takdir itu bisa dirubah kalau yang berubah. Lalu kita ngapain mesti berubah Gusti Allah? Kita ini hanya disuruh mengikuti program-programnya Allah. Allah buka program. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menyingkirkan bala. Lalu kemudian yang sedekah manusia, yang menyingkirkan bala siapa? Jadi porsinya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Kita cuma disuruh mengikuti program saja. Kita tidak pernah tahu akhir kita seperti apa. Ikuti saja program Allah.
Maka kata ulama mengatakan kalau engkau terus mengikuti program-program Allah, program bernama sholat, program bernama sedekah, program bernama silaturahim dengan baik, itu menjadi tanda bahwa engkau di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Loh kok ada keengganan kita tidak mau mengikuti program-program Allah, itu menjadi tanda kalau kita ahli neraka. Maka kita tadi kan di permulaan saya sudah kasih mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya bisa duduk di majelis ilmu setelah sholat berjamaah. Kemudian kita membahas ilmu, bahas Quran, bahas hadis, bahas kitab. Semoga ini menjadi tanda kita diridhoi oleh Allah. Semoga ini menjadi tanda kita ini dikehendaki baik oleh Allah. Semoga ini menjadi tanda kalau kita ini ahli surga. Understand? Jelas, karena kita tidak tahu, yang kita lakukan adalah ikuti saja apa kata syariat. Kita suruh sholat sunat, suruh tinggalkan maksiat-maksiat. Mencintai itu hanya boleh mencintai istri sendiri, tidak boleh mencintai istri orang. Ikuti program itu. Ikuti program. Kalau mengikuti program itu, selebihnya kita berserah kepada Allah. Yang pasti Allah, innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah mengingkari. Mantap. Sallallahu alaihi wasallam.